Kelahiran Yesus Kristus tidak main-main. Bapak tidak sembarang pilih orang. Sedangkan kalau burung aja nggak sembarang bersarang kok. Beneran. Hewan aja kalau mau bertelur di mana dia lihat dulu situasinya, dia pilih-pilih. Kelahiran Yesus Kristus itu bukan hanya mulia, it's a holy event atau kejadian yang sangat suci. Maka kita jangan pernah sekali-kali mengira Bapa hanya peduli pada kelahiran Yesus Kristus. Now that, sekarang karena Yesus sudah ditaruh dalam hidup kita, He cares about our life. Dia peduli hidup kita. Betul, number one. Ketika kita terima Tuhan, Bapa tidak melihat kita, waktu Bapa melihat kita, bukan hanya melihat kita, Dia melihat Yesus dalam kita. Makanya kita diterima, makanya kita diampuni. Bukan karena ketaatan kita masuk surga, tapi karena ketaatan Yesus. Apakah berarti kita off the hook, berarti kita sudah luput dari semua tanggung jawab? Nah ya, puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa sebelum firman disampaikan. Bapa dalam sorga, sembunyikan kami di balik salib-Mu, hamba-Mu terutama yang menyampaikan. Beritakan firman-Mu dengan berani dan jelas, supaya kami semuanya dipersiapkan untuk jadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, haleluya. Kebaktian pagi tadi pukul 9, saya bicara tentang kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan dalam tuntunan-tuntunan yang spesifik atas hidup kita. Mau tahu apakah Allah setia? Coba lihat. Baik itu sesuatu yang disengaja atau kebetulan dalam hidupmu, bagaimana Tuhan itu secara detil mengatur setiap saat kehidupan kita. Kita ketemu siapa, baik disengaja maupun nggak disengaja. Meskipun hidup tidak lepas dari pencobaan, dari masalah kehidupan. Tapi coba kita renungkan tahun ini, terlalu banyak kebetulan. Di kebaktian tadi saya jelaskan bagaimana kita bisa alami tuntunan Tuhan secara spesifik, dan mitos-mitos yang salah, yang kita selama ini kurang mengerti tentang tuntunan Allah itu saya kupas tadi pagi. Nanti ibadah setelah ini, kalau Tuhan izinkan, saya mau bicara tentang kesetiaan Tuhan dalam keheningan, dalam kesunyian. Gimana jikalau Anda doa bertahun-tahun belum juga dijawab doanya? Anda struggle, bergumul terus tetapi belum ada jawabannya. Jangan kira bahwa Allah itu kalau diam berarti Dia absen atau menolak Anda. Nanti kita akan dengarkan setelah ibadah ini. Tapi sekarang saya tergerak, dapat beban dari Roh Kudus untuk sampaikan tentang hidup kudus. Ada sepasang suami istri dari suku Yehuda, dan mereka mengasuh juru selamat kita, Yusuf dan Maria. Saya tunjukkan kesetiaan Allah dalam kehidupan mereka berdua. Bukan hanya itu, tapi sangat menarik sekali untuk kita pelajari hubungan mereka yang kudus. Yusuf dan Maria ini jaga kekudusan. Mereka sungguh-sungguh hidup kudus dan takut akan Tuhan. Mereka tidak biarkan kebobolan, karena mereka sadari bahwa mereka dipilih. Ada perkara-perkara mulia yang mereka emban dari Yang Maha Kuasa. Sekalipun mereka belum mengerti atau kurang mengerti, mereka punya prinsip rohani. Yang ini perlu kita tiru, karena firman Tuhan juga berkata seperti ini di Perjanjian Baru. Di dalam rumah ada dua macam perabotan. Ada perabotan yang dipakai untuk perkara-perkara biasa, karena sudah terkontaminasi. Tapi juga ada perabotan-perabotan yang dipakai untuk perkara-perkara mulia, alias glory. Karena perabotan-perabotan itu holy, karena suci. Anda mungkin bisa bertanya, suci? Mana ada orang suci? Nggak ada. Berbisnis juga susah untuk jadi orang suci, untuk jadi santo dan santa. Jangankan bisnismen, pendeta pun suci mana ada. Gini ya, pahami dulu kata suci itu bukan berarti kebenaran sendiri. Kata suci itu dalam bahasa Yunaninya yang dipakai di Perjanjian Baru artinya to be set apart atau dipisahkan. Misalnya, Papa besok hari mau pergi ke luar kota, udah beritahu dulu sama sopir, ya,
sama pegawai di rumah, tolong diisi bensinnya, atau kalau mobil elektrik hari-hari ini tolong di-charge. Tolong setelah di-charge, setelah pukul 10 nanti jangan dipakai. Besok pagi-pagi subuh-subuh, ayah akan pergi keluar kota. Pastikan di sana kartu tolnya sudah ada terisi, jangan sampai nanti buat kemacetan di pintu tol. Ya, pastikan juga semua oli semuanya sudah oke, karena ini perjalanan cukup panjang. Ini misalnya dari Jawa Barat pergi naik sana lewat ferry nanti ke Sumatera Selatan. Tolong ya jangan diapa-apain. Itu berarti mobil itu malam itu jadi suci, dipisahkan untuk ayah. Set apart, itu tidak boleh siapa-siapa memakainya. Jangan menginterupsi, mobil ini punya tugas khusus besok hari, bawa ayah keluar kota, bahkan keluar pulau. That is holy. Holy itu bukan tidak pernah berbuat salah. Suci itu aku tuh sempurna, gak ada orang begini. Yusuf Maria pun orang berdosa loh. Yosua tadi itu juga orang berdosa. Semua ini merujuk ke Yesus. Cerita Yosua tadi itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa Yesus itu bisa meruntuhkan segala tembok di hidupmu. Nothing is impossible. Sungguhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu benar. Semudah membalikkan telapak tangan Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko itu. Tapi dia butuh kita untuk taat. Taat itu bukan berarti sepanjang rekor hidup kita itu kita tidak pernah berbuat salah. No. Taat itu pada saat hari ini kau menyadari, jangan keraskan hati. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menyerahkan hidup kita. Taat itu berarti set apart, dipisahkan. Karena ke depan mobil ini mau dipakai Tuhan. Katakan kanan kirinya, ke depan mobil ini mau dipakai Tuhan. Mobil ini mau ditunggangi sama Tuhan Yesus. Anda ingat ceritanya waktu Yesus sudah jadi orang dewasa. Yesus kan mau masuk ke Yerusalem itu loh, yang dielulukan hosana-hosana dengan daun palem segala. Tuhan Yesus kan bilang begini, aku mau naik keledai, bukan naik kuda. Tuhan gak gaya-gayaan, gak seperti pangeran. Dia hamba yang rendah hati, tapi dia pilih keledai, gak main-main. Sekalipun Tuhan itu humble, Tuhan itu suka yang holy. Yang pasti ya Tuhan bisa ngampuni segala dosa, tapi Tuhan gak suka orang berdosa. Mana ada Tuhan berkata, aku mengasihi orang berdosa, monggo silakan sana terus dosa terus. Gak akan begitu, karena Tuhan itu sifatnya bukan dosa. Tuhan gak suka. Tuhan itu senang sama orang yang taat. Tuhan lebih dimuliakan sama orang taat daripada orang jatuh. Meskipun orang jatuh bisa dipulihkan. Tuhan bilang gini, kamu masuk ke kota itu, nanti kamu akan lihat keledai itu nanti juga ada anak keledainya, keledai beban, tapi yang tidak pernah, coba Anda catat, tidak pernah ditunggangi orang. Never, tidak pernah ditunggangi. Tuhan mau naik itu. Keledai sih. Dia enggak pilih yang mereknya kuda. Dia pakai yang keledai biasa. But I need it holy. I need it for me. You see, Tuhan tidak pilih-pilih. Petrus dipilih, dia juga orang berdosa. Maria Magdalena, 7 roh jahat pernah ada di dalam dirinya. Tuhan tahu kita ini siapa. Tapi hari ini ada satu pesan untuk Jakarta. He wants you holy for next year. Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Anggaplah hari ini juga semacam kebaktian tutup tahun lah. Nanti tutup tahun saya harus ada di Surabaya. Ya, di Surabaya, di Mother Church atau di gereja sentral kita. Saya harus tutup tahun nanti sampai pukul 12 di sana. Anggaplah ini saya tutup tahunan dengan Anda. Tuhan mau Anda kudus, suci dan kudus untuk tahun depan. Tuhan mau menunggangimu. Menunggang itu bukan memanfaatkan, tapi dia ingin bekerja sama, bahkan bukan memakaimu. Tuhan tidak pernah pakai siapa-siapa istilahnya. Tuhan itu ingin bekerja sama dengan bisnismu, bekerja sama dengan hidupmu, pernikahanmu, anak cucumu, keturunanmu yang dikuduskan oleh Yesus itu. Dia mau bekerja sama dengan Anda. Holiness is beautiful, you know. Holiness itu bukan beban. Kekudusan itu indah. Karena Tuhan yang menyuruhnya, karena ada Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan kau hapuskan, kau singkirkan, maka kekudusan itu jadi hukum Taurat yang mengikat. Susah banget. Gak boleh ini, gak boleh itu, jangan-jangan. Tapi kalau kita masukkan Tuhan dalam kalkulasinya, jadi beautiful. Jadi indah. Harga yang kita bayar gak seberapa kalau ujungnya adalah dapat Tuhan loh ya. Maksudnya apa Pastor Philip? Kalau saya jaga kekudusan, nasib saya gak lebih baik dari teman saya yang korupsi?
Dia lebih happy bisa beli ini, itu, dan ini. Andai kata kita jaga kekudusan, kita nggak diberkati lebih daripada orang-orang yang kompromi. Masih jaga nggak kekudusan? Masih. Karena kekudusan itu bukan dapat apa dari Tuhan. Write this down, kekudusan itu dapat Tuhannya, bukan dapat apa dari Tuhan. Kekudusan itu dapat Tuhan karena ada ayatnya lagi berbunyi, without holiness thou shall not see God. Tanpa kekudusan tidak mungkin engkau akan melihat Tuhan. Paling tidak ya, kita bicara soal akhirat nih. Buat apa kita masuk hadirat Allah kalau kita tidak tahu tentang kekekalan? Buat apa kita hanya mendapat agama kalau kita tidak melihat jalan keselamatan? Paling tidak untuk satu momen wisuda itu, ketika seseorang mati atau ketika Tuhan datang kembali, kita hidup-hidup diangkat atau ditinggal. Ada satu kalimat yang terindah, kita harus hidup seumur hidup. Seumur hidup 80 tahun hidup, bahkan kalau ada yang bisa nyampai 100 tahun pun, itu hanya satu titik di tengah-tengah samudra, itu hanya satu drop air. Karena hidup kekal itu selama-lamanya, hidup sekarang ini, itu investasi. Misalnya orang hidup 80 tahun, itu seperti invest 80 ribu rupiah. Membeli apa? Membeli seumur-umur selama-lamanya. Apa arti 80 ribu itu? Kalau kita dapat 8 triliun, kalau bicara soal ekonomi dunia. Jangan kau lihat hidupmu itu terlalu berharga di hidup ini. Kita boleh dapat apa, nggak bisa dapat apa. Hidup di dunia ini sementara. 80 tahunmu, kalau dibandingkan dengan kekekalan, itu seperti 80 perak, bukan 80 ribu rupiah. Dan Tuhan kasih Anda itu yang triliunan tidak bisa beli, rumah Bapa di sorga. Kalau kita nggak percaya sorga itu ada, percuma kita hidup kudus. Kalau kita nggak percaya neraka itu ada. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu ada, it's beautiful, you see. Hidup kita tuh ditabur. This life, aku nggak usah kaya di hidup ini, nggak apa-apa. Kecuali kalau karena kemalasan, maka kemiskinan menyerbu kemahmu. Tapi kalau kita berusaha, aku nggak sekaya orang yang korupsi, it's okay, you see. Karena hidup ini memang kita tidak untuk mendapat segala-gala yang kita mau. Masih ada hidup yang kekal, itu yang lebih lama. Bapak ibu saudara, ada satu kalimat untuk itu kita hidupi seumur hidup ini. Holy untuk Tuhan. Hidup kalau adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Saya hidup untuk satu kalimat Tuhan nanti, waktu saya mati. Atau waktu Tuhan datang kembali. Well done, my servant. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Tahu enggak, kalimat Tuhan yang paling kejam bukanlah Tuhan marah-marah, nggak pakai emosi lagi. Justru kalimat yang paling dingin yang akan pernah keluar dari mulut Allah adalah, aku tidak mengenalmu. I do not know you. Itu kalimat yang paling bahaya jika keluar dari mulut seseorang, mulut Tuhan, kepada seseorang ketika dia mati. I don't know you. Aku tidak kenal kamu. Penyangkalan Tuhan itu yang paling kejam. Kalau sampai Tuhan berkata, saya tidak tahu kamu siapa. Jadi, hidup suci itu worth it. If you see through eternal perspective. Kalau kita melihat dari perspektif kekal, hidup kudus itu tidak seberapa. Harga apa sih yang kita bayar? So what kalau saya tidak dapatkan semua yang saya inginkan? Bucket list saya itu tidak pernah dicentang. Aku mau ini, mau itu, it's okay. Asal kehendak Tuhan yang jadi. Saya ingin Anda melihat bahwa hidup kudus itu penting sekali. Saya belum sampai ke ini ya, saya ngalir dulu. Saya rasa seperti Roh Kudus itu lagi di dalam sini saya, benak saya itu seperti ada kalimat-kalimat antri. Seperti Roh Kudus berita, seperti Roh Kudus itu mau menerobos keluar, berbicara langsung kepadamu. Hai Jakarta, penting sekali hidup kudus itu kalau Anda mau melihat Tuhan di hidupmu. Dan orang-orang Kristen yang paling kudus, yang paling set apart, yang paling dipisahkan untuk Tuhan, yang paling hidup untuk Tuhan harusnya adalah orang-orang Kristen di Jakarta. Karena Jakarta adalah ibu kota. The most holy Christians. Ya, bukan yang paling fanatik, bukan. Tapi yang sungguh-sungguh, bukan yang kulitan.
Orang Kristen yang paling suci se-Indonesia harus ditemukan di Jakarta, paling banyak. Why? Karena ibu kota. Dan ada 45 juta orang Jakarta telah melampaui Tokyo dalam populasi. Supaya nanti dunia sekuler juga belajar, karena gereja adalah hikmat Allah. Bahkan nanti biarkan menjadi standar bahwa pemerintah yang paling bersih adalah pemerintah pusat. Sebab bak urapan itu di kepala, kejanggut dan jubah turun. Apa yang ada di atas turun ke bawah. Jakarta, kau harus memimpin kami di dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam holiness. Harus begitu. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya merasa kali ini dalam pesan Natal saya dikasih satu pesan yang sangat berat. Saya ngomong sama Pastor Fuji, saya bilang, waduh Pastor Fuji, saya kok dikasih pesan tentang menjaga kekudusannya. Tapi saya nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang berat sama sekali. Kalau sampai Tuhan memberikan pesan demikian, berarti sebentar lagi Tuhan akan memakaimu secara luar biasa. Anda tidak jadi perabotan biasa, tapi perabotan yang mulia. Berarti Tuhan akan memberkatimu secara dahsyat. Katakan amin. Wow, terbuka mata saya. The holiest Christian should be found in Jakarta. But is that true? Is that the case? Luar biasa, tugas yang kita emban ini dahsyat. Bukan menjadi gereja yang di GMS misalnya, banyak-banyakan orang. Itu nanti pertumbuhan ilahi itu dari Tuhan. Karena saya mikir ya, pesan-pesan yang Tuhan sampaikan di gereja ini sungguh-sungguh menyunat loh. Tidak soal melulu berkat, tapi berbondong-bondong orang datang karena di dalam hati manusia tidak bisa ditipu. Yang mereka rindu adalah Yesus Kristus dan Dia nyata dalam hidupnya. So allow me to preach to you, menyampaikan kepada Anda suatu firman untuk mendewasakan Anda. Tuhan mau memakai Anda semuanya. Dan Tuhan memilih Anda. Dan seperti Yusuf dan Maria, mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama Alkitab. Kelahiran Yesus Kristus, Matius pasal 1 ayat yang ke 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dan dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Cerita ini klasik ya, semua orang udah tahu, tapi mari kita baca sekali lagi untuk refresh memory. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita kupas ayat per ayat. Kita lihat dari dua sisi kesetiaan Tuhan, dan kita juga melihat dari peran kita yang harus taat dan takut akan Allah. Kita lihat dari ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kelahiran Yesus Kristus tidak main-main. Bapak tidak sembarang pilih orang. Sedangkan kalau burung aja nggak sembarang bersarang kok. Beneran. Hewan aja kalau mau bertelur di mana dia lihat dulu situasinya, dia pilih-pilih. Kelahiran Yesus Kristus itu bukan hanya mulia, it's a holy event atau kejadian yang sangat suci. Maka kita jangan pernah sekali-kali mengira Bapa hanya peduli pada kelahiran Yesus Kristus. Now that, sekarang karena Yesus sudah ditaruh dalam hidup kita, He cares about our life. Dia peduli hidup kita. Betul, number one. Ketika kita terima Tuhan, Bapa tidak melihat kita, waktu Bapa melihat kita, bukan hanya melihat kita, Dia melihat Yesus dalam kita. Makanya kita diterima, makanya kita diampuni.
Bukan karena ketaatan kita masuk surga, tapi karena ketaatan Yesus. Apakah berarti kita off the hook, berarti kita sudah luput dari semua tanggung jawab? Udah, Yesus udah menyucikan aku. No, sekarang kita harus hidup bagi Yesus. Kita harus hidup di depan Yesus. Kalau Yesus itu berharga, apapun yang kau hargai pasti kau jaga. Kekudusan itu tidak bisa dibeli. Tidak ada orang di sini yang berkata, aku kudus karena aku beramal sosial. Tidak ada seorang pun di sini seperti orang kaya itu loh, yang tanya sama Tuhan, apa yang aku lakukan untuk masuk dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus berkata, lakukan 10 perintah Allah, jangan mencuri, membunuh, berzina. Dia berkata, aku sudah melakukannya. Dia cukup berani loh, tapi orang itu tulus. Dia nggak ngomong gitu, itu hanya membual. Karena dalam nuraninya dia rasa dia sudah lakukan. Yesus tidak bantah dia, meskipun kalau Tuhan berbantah, pasti kelihatan celahnya orang itu. Tapi orang muda yang kaya raya ini berkata, aku sudah lakukan. Aku ini orang baik Tuhan, dan Tuhan menerima alasannya. Baiklah kalau gitu, jualah seluruh hartamu. Itu firman tidak bisa diterapkan ke semua orang kaya, karena itu firman khusus untuk orang itu. Tapi prinsipnya kau ambil. Yesus waktu berkata kepadanya, serahkan semua hartamu, berikan pada orang miskin, lalu ikut aku. Itu Yesus panggil dia jadi seorang full timer. Itu adalah panggilan untuk jadi salah satu rasul. Ini panggilan mulia. Tapi orang kaya itu pergi sedih hati karena hartanya banyak. Ceritanya dia nggak masuk ke panggilan karena dia hitung-hitungan financialnya. Bagi dia finansialnya itu kalau dihitung nggak masuk perhitungan. Dia kalau dalam pelayanan itu jadi finan dan sial. Nah itu ceritanya lain ya. Tapi sekarang coba saya jelaskan dari sisi ini ya. Dari sisi Yesus Kristus itu, dia itu peduli sama kehidupan kita. Dia sangat peduli. Apapun yang kau hargai, pasti super kau jaga. Yesus itu telah membeli apa untuk kita? Dia membeli kekudusan. Seseorang tidak bisa kudus karena perbuatannya. Tapi waktu kita itu disucikan oleh darah Yesus, Tuhan kasih kita kekudusan. Tuhan tuh cengli, Tuhan tuh masuk akal. Misalnya ada seorang mama, seorang ibu mandiin anaknya, habis kotor-kotor main di jalanan, berdebu hitam semuanya. So dimandiin, mamanya noleh sebentar, dia masuk lagi ke lumpur. Mamanya pasti akan mengeluh. Kamu sudah dimandiin kok pergi main kotor-kotor lagi? Mama lo itu. Gimana dengan Tuhan? Setelah dia sucikan kita kembali ke kubang dosa. Lama-lama Tuhan akan merasa, apakah darahku kurang berharga? Sebab sesuatu yang sudah bersih. Kalau misalnya seorang wanita punya skincare itu bagus, dia sudah cleansing, saya mulai masuk ke area yang saya nggak ngerti. Lalu habis itu, setelah itu, nggak mungkin dia sembarangan izinkan apapun nempel di wajahnya. Kalau nggak cinta wajah, at least cinta skincare-nya. Kalau kita merasa darah Yesus berharga, kekudusan itu kasih karunia, kau jaga. Saya tidak percaya itu emas sungguhan. Kalau terlantar kau geletakkan di luar. Tapi kalau itu emas sungguhan, pasti kau jaga, kau masukkan ke dalam safe box yang ketat. Bukannya Tuhan itu akan ukur kumannya seberapa. Yesus sendiri secara realistis berkata pada murid-muridnya, kamu dari waktu ke waktu masih perlu dicuci kaki. Dicuci kaki itu bukan refleksi. Dari waktu ke waktu itu kamu perlu sanctification. Perlu disucikan lagi, bukan dari awal dimandiin semua sak kepala. Kaki saja, karena kakimu itu mendarat di bumi, tidak bebas dari melakukan kesalahan. Kita jaga kekudusan aja nggak bebas loh dari kesalahan. Sungguhan. Makanya itu kita saat teduh pribadi, per 7 hari kita datang ke gereja itu untuk mandi firman lagi. Karena kita masih perlu cuci kaki secara rohani. Nggak perlu kita dibaptis lagi kalau kita sudah dibaptis selamkan. Saya nggak dibaptis setiap minggu, saya dibaptis sekali, yaitu waktu diselamkan. Saya pernah percik dulu waktu kecil, tapi saya ambil keputusan untuk baptis selam seperti Tuhan. Saya nggak perlu ngulangi lagi dari kartu perdana.
Tapi saya perlu terus ngalami the sanctifying power of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus untuk menguduskan saya. Bukan mulai dari awal lagi, doa terima Tuhan, Tuhan masuklah dalam hatiku. Enggak begitu. Orang jaga kekudusan aja, kakinya pun kotor lagi. Tapi kalau orang tidak jaga kekudusan, seluruh badannya najis, dinajiskan. Bayangin, why? Kenapa kita harus menjaga kekudusan? Petrus berkata, be holy, for God speaks. Karena Tuhan berkata, be holy for I am holy. Alasan untuk kita jaga kekudusan itu bukan dapat apa. Aku jaga kekudusan, aku ternyata masih bisa sakit. Aku jaga kekudusan, tetap bisnisku tidak semua jalan. Aku jaga kekudusan, tidak mentang-mentang begitu aku ngalami promosi di dunia kerja. Aku jaga kekudusan, tidak otomatis temanku banyak, malah ditinggal teman. Jaga kekudusan itu alas wahid nomor 1, alas tertinggi adalah be holy. Bukan karena for life will become easy. Bukan. Be holy. Tuhan kata, as I am holy. Like father, like son. Seperti ayah, demikian pula anak. Ternyata holiness itu bukan doing, being. Anak saya, di sini ada Jeremy Mantova, dia nggak perlu melakukan apapun juga. Kita mirip kata orang, saya lebih ganteng sedikit tapi. Holiness is being like your father. Komplimen kita terbesar Bapak Ibu bukan gua dapat apa kalau aku taat sama Tuhan. No. Komplimenku terbesar adalah orang jadi tahu, itu loh anaknya Tuhan. Dia nggak dapat apa-apa. Mungkin dia tidak seberuntung seperti orang lainnya yang halalkan segala cara. Sekalipun mungkin buah ara tidak berbuah, buah anggur tidak keluar buahnya, tidak ada sapi di kandangku, bagianku adalah Tuhan, like father, like son. Ini kita perlu ngerti, kekristenan itu bukan melakukan, kekristenan itu menjadi. Pergi jadikan semua bangsa muridku, bukan hanya muridkan secara kegiatan, jadikan mereka like me. Saya merinding dapat waktu baca firman itu, make them like me, buat mereka seperti saya. Isn't that powerful? Saya bersyukur gereja kita masih berjalan di rel yang baik. Tidak mudah juga untuk bergabung dengan gereja ini, bukan karena kita buat susah, bukan karena gereja ini punya standar untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang kita cari bukanlah pengikut, tapi yang kita rindukan adalah jadikan murid. Saya bersyukur Anda semuanya serius, dan bagi Anda yang tertanam di gereja ini, saya lihat keseriusan Anda dalam mengikut Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya. Apapun juga yang kau hargai, pasti kau jaga ketat. Apapun juga. Kekudusan itu adalah anugerah. Jagalah, itu aja nggak garansi, nggak jaminan kok kakimu senantiasa bersih. Kadang-kadang salah ngomong, kadang-kadang begini, masih ada lah terkilir sana sini kesleonya. Masih ada terplecoknya, sungguhan. Masih ada gesekan lah. Udah jaga kekudusan, hidup dalam kasih aja masih susah untuk ngasih semua orang. Kok ada orang tertentu tuh rasanya tuh yang lainnya itu kasih itu alami. Dengan orang-orang tertentu rasanya kalau kita nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, tapi giginya dengan kertakan gigi kita nyanyi. Apalagi kalau orang menghalalkan benci dan hidup setiap hari izinkan roh kepahitan. Dia punya lifestyle, gaya hidup mengingat kesalahan orang lain. How can you be free? Kalau kita mau lawan arus berenang di dunia ini, jangan bawa backpack. Kalau kita ada di sungai yang ada, itu loh, ada pusaran angin, airnya itu ya tiba-tiba ada yang muter-muter, tapi dalam air itu hati-hati. Atlet pun bisa kesedot. Kita yang udah latihan renang aja udah bisa gaya macam-macam, bisa gaya dada, gaya kupu-kupu. Bukan gaya batu, kalau gaya batu tenggelam. Itu aja jangan pakai backpack. Jangan pegang barang-barang berat. Lepaskan semua, berenanglah lawan arus. How can you? Bagaimana kita hidup dalam kasih Yesus kalau yang kita ingat terus adalah dosa orang lain terhadapmu? How can you be free? Sedangkan standar Kristus bukan Anda free,
but to free other people also. Supaya kau merdeka, maka engkau dimerdekakan. Bukankah ada ayatnya di kitab Roma? Artinya, I bought your freedom. Aku membeli kemerdekaanmu. Supaya kau tidak kembali menjadi budak dosa. Supaya kau keluar dari situ, jadi anakku, bebaskan semua orang yang ditawan setan. Makanya tanda-tanda pertama murid Tuhan adalah, orang yang percaya adalah, mereka akan mengusir setan demi namaku. Powerful itu. How can you defeat Satan if Satan still defeats you on the inside of you? Gimana kita bisa mengalahkan setan kalau setan masih mengalahkan kita di dalam hati kita dan emosi kita? Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap apa yang saya sampaikan ini membuka mata rohani kita. Sebab apa yang kau hargai, kau jaga sebaik-baiknya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Kita masih di kalimat itu, lanjutkan lagi. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Katakan bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini mujizat gak akan terulang ya. Jadi kalau sampai anak Anda datang ke rumah suatu hari, aku mengandung karena Roh Kudus, jangan percaya. Karena tidak ada lagi, itu hanya berkatnya Maria. Oke, tapi Anda lihat ya, di sini dia mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, tidak ada hubungan badan. Dan Yusuf dan Maria ternyata sudah bertunangan. Kata bertunangan itu, pahami dulu konteks culture atau kebudayaan zaman itu. Bertunangan di sini itu tidak seperti kita, tidak seperti orang kalau tunangan zaman ini undang-undang. Tunangan di situ itu hanyalah papa yang laki, papa yang perempuan agree. Coba bayangkan ya, begitu informalnya, sehingga setiap perjanjian itu, meskipun begitu informalnya, tapi karena hati orang itu sangat menghargai Tuhan, itu sudah cukup menjadi titik integritas untuk dijaga. Papa sama papa, shake hands only, itu tunangan. Belum undangan. Undangan itu nanti, namanya ini tunangan sekarang. Tapi orang di titik ini kalau mereka putus zaman itu, sudah harus ada surat cerainya. Itu loh yang disebut surat cerai Musa. Luar biasa, kenapa Tuhan berkenan datang di zaman itu? Karena ada segelintir orang yang masih menghargai perjanjian itu dengan serius. You see, Tuhan salah satu hal yang membuat kita itu jaga kekudusan dalam hidup ini adalah tepat janji. Saya sangat hati-hati, hamba Tuhan sering basa-basi kalau nggak hati-hati. Doakan ya, iya. Saya kalau enggak doakan, saya nggak akan jawab iya. Saya sangat hati-hati. Karena saya tidak mau orang terbiasa dengan saya bilang ya, padahal saya nggak maksud demikian. Terlebih lagi Tuhan yang Maha Tahu, saya tidak mau doa saya dipandang turun harga di hadapan Allah. Kalau saya bilang doa, saya akan doakan. Kalau saya bilang tidak, saya tidak akan doakan. Sehingga seorang nabi namanya Samuel berkata, jauhlah daripadaku untuk berdosa dengan tidak mendoakanmu. Waktu dia janji di hadapan orang Israel yang memohon padanya, tetap doakan kami, sekalipun kami telah berdosa meminta seorang raja, ganti Allah yang hidup yang memimpin kami. Mereka minta Saul. Samuel berkata, I will still pray for you. Tak heran Samuel mulutnya tidak pernah murahan ketika dia angkat suara dan berkata, Tuhan tunjukkan bahwa engkau ada di dalam pertemuan ini. Tiba-tiba ada halilintar yang luar biasa. Padahal itu di bulan-bulan sekitar Mei, dan tidak ada hujan sama sekali, kering kerontang biasanya di tanah Israel. Dia berdoa, terjadi hujan yang bukan pada musimnya. You see, when your mouth, waktu mulut kita jaga dalam kekudusan, what you say happens. Jadi hati-hati, jangan ngomong sama orang, tanganmu putus putus sungguhan. Kata-katamu jadi penuh dengan kuasa. Karena kita tidak biasakan untuk mengucapkan kata-kata yang membingungkan diri kita sendiri, atau yang membingungkan malaikat. Jaga kekudusan kata-katamu, sebab tahun depan what you say will happen. Amin Bapak Ibu. Ya, mereka hanya bertunangan, shake hand only. Perjanjian mereka hanya perjanjian informal. Kata dengan kata, anakmu dan anakku sudah di hadapan Allah akan jadi suami istri. Udah jadi. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya powerful sekali. Siapa yang bikin Alkitab
memang yang nulis manusia, tapi Roh Kudus yang mengilhami. Coba lihat, padahal di ayat 18 ditulis tunangan, tapi di ayat 19 Roh Kudus gerakkan tangan Matius. Salah satu murid Yesus, penulis Matius adalah Lewi, Matius Lewi, ex pemungut cukai. Dia tuliskan karena Yesus suaminya. Mungkin secara hak belum boleh, tidak boleh tidur bersama. Tapi di mata Allah, human commitment yang diserahkan ke Tuhan, it is a commitment to God. Komitmen manusia yang diserahkan ke Allah, itu komitmen kepada Allah. Betapa jauhnya dunia ini telah bergeser. Bahkan sudah merasuk ke dalam gereja kalau tidak waspada. Cerai itu, it's okay. Bukan tuh alasan-alasan yang gimana. Orang pacaran tetap masih bisa putus karena kita bukan tunangan begini, tetapi bahkan pun nilai-nilai kekudusan sudah tidak dijunjung lagi. Business to business orang bisa menipu dan tikung ke belakang, sedangkan zaman dulu diajari tepati janji sekalipun kau merugi. Saya sampaikan suatu pesan dari Tuhan. Bahwa standar kekudusan harus meningkat kalau Anda kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan meningkat dalam kehidupanmu. Loh Pastor Philip, setahu saya Tuhan itu menerima kita apa adanya. That's right. Orang paling berdosa pun Tuhan bisa pulihkan, betul. Tapi sebelum kita berdosa mikir, kalau kita sebelum jatuh, bahwa kalau kita diampuni, kita memperoleh kemurahan Tuhan. Catat ini, kemurahan. Orang yang bisa taat pada Tuhan itu juga harus diampuni dulu. Kalau enggak, dia berpijak dari mana? Kan harus ada titik nolnya. Titik nol itu adalah titik holy yang sebenarnya pertama-tama adalah diterima oleh Allah, diampuni. Seperti wanita itu loh yang diberitahu, pergilah, aku pun tidak menghukummu. Wanita yang ketangkap basah berzina, go and sin no more. Itu adalah tempat berpijak yang sweet, yang manis sekali. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Tapi kalau wanita itu jatuh dalam dosa lagi, dia hanya akan melompat dari satu kemurahan Allah ke kemurahan berikutnya. Jangan-jangan kalau keterusan itu namanya mempermainkan. Tapi kalau wanita itu mulai belajar taat seperti Maria Magdalena, Anda pahami itu. Dulu mungkin 7 roh ada di dalam dia, tapi setelah itu dia berubah dan menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Hidupnya mulai didekorasi dengan ketaatan demi ketaatan, dari ketaatan pada ketaatan. Meskipun dia tetap perlu cuci kaki dari waktu ke waktu, tetap harus ada pembasuhan lagi, tetap harus ada sanctification atau pengudusan. Tapi kalau hidupnya dekorasinya udah begini, sudah kelihatan musimnya itu musim Natal, karena ada pohon Natalnya, ada lampunya, ada hiasannya. Anda mulai lihat hidup seseorang itu sudah dikuduskan kalau dekorasinya semua itu adalah musim ketaatan. Mana-mana Anda lihat itu musim ketaatan, tidak bisa luput itu Natal di mana-mana, di kiri kanan. Anda mulai lihat, meskipun masih ada kurang-kurangnya, kalau Maria Magdalena membangun hidupnya dari ketaatan pada ketaatan pada ketaatan, nggak heran dia pertama-tama waktu dalam kemuliaan dipilih untuk melihat Tuhan. Bahkan bukan Petrus, bukan Yohanes. Yang pertama lihat Yesus dibangkitkan was a girl, seorang wanita. Maria, Marta, Lazarus mati. Maria itu membuat Tuhan masyiku. Yang satu diajak debat sama Tuhan, aku kebangkitan, kenapa kamu tidak percaya? Yang satu ini baru seseguan nangis, kalimatnya persis sama. Tuhan berkata, mana adikmu? Langsung ke situ, Lazarus keluarlah. Yang satu dapat kemurahan, yang taat levelnya beda, dapat kemuliaan. Which blessing would you like next year? Kemurahan, saya berani jamin. Jatuhlah dalam dosa bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Desember datang, nangis-nangis gereja, pasti dapat kemurahan. Kemurahanmu lebih dari hidup, karena Tuhan itu melebihi hidupmu dan semua kegagalanmu. Kemurahanmu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness, maksudnya thy forgiveness, pengampunanmu lebih dari hidup. Saya yakin pada waktu Desember datang, maju, nangis-nangis, Tuhan akan terima air matanya. Tuhan kita tidak pernah memandang hina hati yang hancur dan jiwa yang patah remuk. Cuman bedanya, yang Januari, Februari, Maret taat terus meskipun tidak sempurna, tetap perlu basuh kaki. Itu yang bedanya nanti di atas
Tidak harus di panggung, dia yang bersaksi pada teman-temannya dalam panggung yang dia beli dengan harga yang mahal, yaitu taat. Dia bicara ke teman-temannya, you see, Allah menyertai aku. Yang satu menerima kemurahan, yang satu lagi punya kemurahan, tapi dia dapat kemuliaan. He stands on the stone of glory. Bukan untuk memuliakan dirinya, untuk bersaksi, God has been with me. Pilihlah yang mana, produk mana yang ada di tanganmu akhir tahun depan. Saya ingin kemuliaan Tuhan. He who suffers with me will be glorified with me. Mereka yang menderita bersama dengan aku karena kebenaranku, mereka akan dipermuliakan bersama dengan aku. Ini bukan mencuri kemuliaan Allah, tapi dipermuliakan bersama dengan Allah, dengan Kristus. Bukan kita mulia, tapi Tuhan dimuliakan dalam kita. Kita nggak memperoleh belas kasihan orang itu, kita nggak boleh hakimi dia, kita rangkul dia, kita peluk dia kembali. Tetapi let's follow that person, mari kita ikuti orang itu. Di padanya ada Immanuel, Allah beserta. Itu dua hal yang beda. Saya harap yang di Jakarta, semua anak-anak Tuhan di sini di level glory. Yang percaya, yang sepakat, yang rindu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut lagi. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf nggak tahu, by the way, kalau itu dari Roh Kudus, dia belum dapat konfirmasi. Tapi dia tulus hati. Dia hampir membuat satu kesalahan. Orang yang hidup jaga kekudusan juga bisa buat kesalahan. Tapi Tuhan pasti akan mencegahnya. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan skenario itu, yaitu you become sincerely wrong, atau orang yang tulus tapi salah. Dia tulus hatinya, gak ada orang yang melihatnya pun dia tetap lakukan kehendak Allah. Tapi dia salah sangka, dia salah paham. Dia kira, mana mungkin orang hamil kalau bukan karena seorang laki-laki. Jadi dia bermaksud menceraikannya bukan karena sakit hati, karena kalau sampai ketahuan bahwa mereka bertunangan, untungnya hanya papa dengan papa. Dan dia hendak menceraikan Maria bukan karena dia sudah jatuh cinta sama perempuan lain, tapi karena dia merasa Maria nggak setia sama dia. Jadi mendingan dia ngomong sama papanya, Pak, cancel. Kalau nggak cancel, ini tersebar, Maria harus dilempar batu. Itu hukum Musa. Dia harus mati. Aku rela meninggalkan dia supaya dia nggak mati. Aku rela. Hampir aja dia buat kesalahan fatal. Tapi kalau orang hidup kudus itu nggak ada kesalahan fatal. Ini indahnya tuntunan Allah dalam diri orang yang bayar harganya untuk taat pada Tuhan. Tuhan pasti kasih dia konfirmasi. Tuhan akan pernah izinkan kita membuat satu keputusan yang sangat penting dalam hidup kita berdasarkan hanya satu suara hati. Catat ini, nggak mungkin Tuhan akan mengizinkan orang yang tulus ikut Yesus itu membuat satu keputusan yang besar dalam hidupnya hanya karena satu suara hati. Tuhan pasti mencegah dari kanan kiri karena Tuhan tahu bahwa orang ini tulus mengikuti. Dia tidak ada niat jahat. Kekudusan itu dimulai dari hati, dari motivasi. Yusuf seorang yang tulus hati. Kekudusan dimulai dari hati. Dosa juga mulai dari hati, dari lubuk hati orang fasik. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, dicegah dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak ini dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tuhan bicara directly ke dia, nggak bisa salah lagi. Dapat peneguhan, dan dalam mimpi Tuhan berkata, do not fear, man of God, kamu jangan takut, ambil Maria. Ini bukan Maria yang ngomong sama kamu, dalam mimpi Tuhan yang bicara, malaikat Tuhan berbicara. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pasti Yusuf bangun tidur, garuk-garuk kepala. Hah? Dia tadi salahkan Maria, nggak mungkin lah. Mana ada cerita kayak gini, nggak masuk akal. Apalagi laki-laki itu penuh logika. Laki lebih berpikiran logis seringkali. Perasaannya nggak ngikut. Tapi hari itu dia tahu apa yang dia tidak setujui, ternyata Tuhan berkata, it's true. Bapak Ibu, kekudusan itu gini aja, jaga hidup kudus ya. Sekalipun seluruh dunia salah paham sama Anda, sekalipun tak seorang pun mau melakukannya, orang yang mau taat sama Tuhan,
Dia berani menjadi orang pertama yang mentaati. Dia berani berdiri sendiri, sekalipun dunia tidak mengerti. Obey, even if you're the only one in your class that is obedient to Christ. Taatlah sekalipun Anda satu-satunya di dalam kelas Anda, di antara teman sebaya, di lingkungan Anda yang taat pada Kristus. Taati itu. Yusuf seorang diri, dia tidak punya patron sebelumnya dan sesudah. Siapa lagi yang seperti aku ya, yang istrinya tiba-tiba besar perut, bukan karena siapa-siapa, gak ada. Just obey. If God tells you to do it, lakukan. Kalau Tuhan suruh Anda melakukannya, taatilah. Tapi ingat ya, jangan gegabah. Sebab Tuhan tidak pernah menyuruh Anda melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah kehidupanmu dan kehidupan banyak orang, berdasarkan hanya satu perasaan atau satu suara hati. Never. God will speak so clearly to you. Tuhan akan berbicara secara jelas. Lanjutkan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, ayat 21, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan pilih Yusuf dan Maria. Tuhan setia sama mereka. Anak yang akan dikandung nanti adalah anak Allah. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, ayat 22. Bapak ibu saudara, catat baik-baik. It takes holy living to fulfill the scriptures. Dibutuhkan orang-orang yang jaga kekudusan untuk bisa menggenapi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kekudusan sama dengan penyertaan. Anda boleh catat itu. Kekudusan sama dengan penyertaan. Allah Bapa berkata, karena kau Yusuf dan Maria telah taat dan setia, anak ini akan bernama Immanuel. Akan ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya, penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Untung ya yang disuruh Yusuf. Coba yang disuruh orang lain yang gak taat kepada Tuhan, susah. Karena dalam rencana Allah, Allah selalu memakai orang-orang yang taat menjaga kekudusan. Terakhir tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bedanya pasangan ini dengan pasangan yang lain adalah pasangan-pasangan Kristen yang lainnya, mereka menjaga kekudusan sebelum pernikahan. Yusuf beda, dia menjaga kekudusan sebelum menikah dan sesudah menikah. Maksudnya mereka tidak berhubungan badan. Yusuf tidak berhubungan badan dengan Maria 9 bulan setelah dia sungguh-sungguh secara official, secara sah menikahi wanita ini. Tuhan tidak suruh kita begitu. Tuhan suruh kita jaga kekudusan dalam konteks pernikahan. Nanti saya akan kasih rangkuman ringkasannya sebentar lagi dalam poin-poin yang bisa Anda tuliskan. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, bagi Anda yang belum menikah, dan juga untuk anak-anak Anda sebuah pesan tolong sampaikan. Jaga kekudusan. Jangan hubungan badan. Sekalipun Anda satu-satunya, zaman ini sekarang zaman edan, mungkin juga gereja yang masih tegak berdiri, beritakan firman ini akan dianggap berwawasan kecil, dianggap mungkin kurang modern. It's okay. Dan kalau Anda harus memikul salib karena dicemoohkan oleh teman, apalagi kalau pacar sendiri, kamu kuno banget, jangan Anda goyang. Karena mentaati Tuhan itu kadang-kadang juga akan disalah ngerti sama orang. Kalau ada di sini orang-orang muda yang belum menikah, pesan saya adalah minimal jemaat GMS, anak-anak AOG dengarkan, jangan berhubungan seks. Dan jaga jangan nyerempet ke sana. Kalau memang tidak niat makan, jangan terus hangoutnya di dapur, paham maksud saya? Dan terus mencobai kelaparanmu. Don't do that, jangan lakukan. Orang yang sudah menikah, kita harus hormati ranjang pernikahan kita. Jangan selingkuh. Selingkuh secara badan jangan. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak memperbolehkan saja, tapi karena Tuhan mau ada dalam hidupmu. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan mamon. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan setan. Kita harus milih. Kita akan benci satu, dan kita akan cinta majikan yang satunya. Anda dan saya harus memilih yang mana. Jangan ada perselingkuhan. Kalau pernah terjadi, nanti saya akan beritahukan apa yang harus kita lakukan. Perselingkuhan itu juga bisa terjadi lewat perasaan. Belum terjadi hubungan badan, tapi yang disebut dengan emotional affair itu banyak.
Hal seperti ini di Jakarta, apalagi kota besar, harus hati-hati. Karena kita bisa menjadi orang Kristen di gereja, tapi Tuhan ingin melihat kita jaga kekudusan di mana-mana. Ingat tadi yang saya katakan, orang Kristen yang paling holy di seluruh Indonesia harus ditemukan di Jakarta. Yang percaya, yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Kalau Anda di sini ada orang yang berbisnis, jangan larikan uang orang. Balikin. Jangan pernah mencuri berkat orang yang bukan berkatmu. Jangan, karena setiap orang punya berkat sendiri-sendiri. Jangan sampai berkatmu pun akan dipindahkan. Berkat dipindahkan itu kadang-kadang uangnya tetap ada kita loh. Kok bisa Pastor Philip? Iya, uangnya ada di tangan kita. Kalau tidak ada berkat Tuhan atasnya, itu akan merusak keluarga kita. Itu akan merusak hidup kita. Cinta akan uang itu akar kejahatan. Nggak tentu cinta akan orang yang cinta akan uang itu nggak punya uang, bisa-bisa punya uang. Dan orang yang cinta akan uang juga bisa orang yang tidak punya uang. Makanya ada namanya kasus mencuri, menghalalkan semua cara dan sebagainya. Bapak ibu saudara, uang itu kalau dipindahkan berkatnya, bisa-bisa uang itu tetap ada pada kita, tapi rusak semua nanti di bawah. Saya tidak mau itu terjadi. Karena itu jangan pernah mencuri berkat orang lain. Dalam kehidupan saya selalu menerapkan dengan anak-anak saya, kekudusan itu tidak mulai dengan jangan mencuri, tapi belajar memuliakan Tuhan dengan harta kita. Zaman ini sekarang yang diserang mati-matian terus-menerus adalah pernikahan. Coba Anda lihat ya di seluruh dunia. Yang diserang terus-menerus adalah gender. Kalau Anda mau tahu sekarang setan itu hidup nggak di bumi ini, Anda tahu. Coba saya kasih satu kuis sederhana. Makhluk mana atau siapa yang tidak punya gender? Tidak kawin mengaminkan, bukan laki atau perempuan, meskipun wujudnya ditulis di Alkitab itu selalu dalam bentuk laki-laki, selalu dalam bentuk male, tetapi malaikat tidak kawin mengawinkan, tidak punya gender. Makanya itu sekarang yang diserang terus di seluruh dunia adalah gender. Mau tahu siapa yang menyerangnya? Ide siapa? The genderless being, demonic spirit. Yang diserang terus hari-hari ini adalah institusi, apalagi institusi apa? Pernikahan yang diserang, gereja diserang. Jadi orang-orang dibuat demikian rupa sampai orang-orang tidak perlu bergereja, karena setan tahu kalau jemaat Tuhan itu keluyuran, kalau jemaat Tuhan itu tercecer semuanya, gampang sekali dan tidak terdeteksi siapa kemakan apa. Gereja akan selalu dijadikan buli-bulian. Persembahan persepuluhan juga dihajar terus. Saya beritahu ya, saya secara pribadi, saya dan anak-anak saya, istri dan anak-anak kami terus menegakkan apa yang ada di dalam Alkitab, baik itu Pentakosta, baik itu pengajaran-pengajarannya, we do that. Meskipun selalu dalam melakukan itu, selalu harus bermula dari kerelaan hati. Orang memberi tidak memberi kan berdasar rela atau nggak rela. Tapi kami jadikan dalam keluarga kami suatu disiplin. Dia bukan sebagai suatu hukum Taurat, tapi sebagai hukum kasih. Saya belajar untuk tidak mencuri berkat yang harus saya kembalikan ke Tuhan. Saya juga belajar untuk tidak mencuri berkat orang lain. Kalau itu adalah berkat orang lain, misalnya kalau saya bisa beri lebih, pantas sesuai dengan servis yang diberi, saya tidak akan pelit dan berkata, enak aja kalau bisa saya ambil. Enggak, kalau itu memang haknya dia, saya akan kasih. Saya tidak boleh curi berkat orang lain. That's his blessing, not my blessing. Nanti Tuhan kembalikan. Bapak ibu saudara, kalau Anda di dalam dunia kerja, jangan pernah Anda ambil berkat orang lain. Ingat itu, kalau ada di antara kita yang seperti itu, kembaliin sebelum akhir tahun. Sebelum kita mulai tahun depan, kita harus mulai tahun depan dengan bersih. Uang siapa yang kau ambil? Bisnis siapa yang kau makan? Takutlah akan Tuhan. Meskipun waktu Anda kembaliin, Anda jadi merugi, tapi Anda tidak pernah akan rugi dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau kita sudah melakukan dosa gimana? Apakah kita masih bisa dipulihkan? Oke, saya tunjukkan dulu ringkasan ini, Anda catat. Ada beberapa poin yang saya akan tunjukkan kepada Anda, dengan ini lalu kita selesai. 1, kekudusan adalah anugerah Allah melalui darah Yesus. Ingat tadi, apa yang merupakan anugerah, apa yang berharga harus kau jaga. Kita kudus bukan karena kita hebat. Kita kudus karena Tuhan membelinya di kayu salib. Sekalipun setiap dosa adalah kesengajaan, jangan sengaja berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Kedua, ada sesuatu yang hangus jika kita tidak hidup kudus. Loh kok bisa? Perhatikan. Jikalau pada waktu malaikat Gabriel bilang sama Maria, kamu akan mengandung anak,
Lalu di ayat ini dikatakan, di salah satu ayat yang tadi kita baca, ia akan melahirkan anak laki-laki. Perawan ini akan melahirkan seorang anak. Misalnya Bapak Ibu, Yusuf dan Maria tidak tahan, mereka berhubungan badan. You know what happened? Natal perdana hangus. Gimana jikalau Maria memang mengandung anak Roh Kudus, tapi berapa bulan kemudian Yusuf dan Maria berhubungan badan? Waktu keluar, Anda tidak bisa klaim lagi bahwa anak ini memang dari Roh Kudus. Atau bukan bulan depan lah, misalnya minggu depan. Anda tidak tahu papanya siapa. Apakah itu Roh Kudus? Atau karena Yusuf dan Maria berhubungan? Apa yang ilahi, benih ilahi tidak boleh campur baur. Karena anak ini harus lahir sebagai anak Allah yang maha tinggi dari seorang perawan. Eksklusif, saking eksklusifnya sama Yusuf dijaga ekstra. Setelah nikah, dia tidak berhubungan sampai anak itu dilahirkan. Yusuf menjaga jarak, pastikan bahwa rancangan Allah tidak hangus karena ketidaksabaran. Yusuf jaga diri, jaga jarak sama Maria dengan tujuan agar suatu hari Alkitab bisa berkata, bayi ini lahir lewat perawan Maria. Ada sesuatu yang hangus Bapak Ibu kalau kita tidak hidup kudus. Ada sesuatu dalam Tuhan yang tidak bisa lagi Anda klaim. Kita nggak bisa lagi klaim janji-janji Tuhan tertentu karena kontaminasi. Makanya itu yang poin pertama tadi, kalau itu berharga pasti kau jaga. Ada sesuatu yang hangus. Saya terus ingatkan, setiap kali kalau saya pun digoda untuk berbuat dosa dari sejak saya pertama kenal Tuhan hingga hari ini, saya selalu diingatkan, jikalau kamu tidak hidup kudus, jikalau kau izinkan dan main-main dengan Tuhan, kudusan Tuhan, akan ada sesuatu yang hangus, yang tidak bisa kembali. So be careful. Saya bersyukur pada Tuhan, bukan hanya untuk Maria, tapi untuk Yusuf, yang belajar untuk tahan diri. Hari ini saya ngerti, anak Allah Yesus ini murni. Maria mengandung dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada sesuatu yang hangus jika kita tidak hidup kudus. Ingatkan diri sendiri, ada sesuatu yang hangus. Ada sesuatu hangus. 3, harga kekudusan ialah ketaatan. Saya merasa seperti ada suatu pesan Tuhan bagi kita semuanya untuk serius soal ketaatan. Sama seriusnya dengan kita bergereja, sama seriusnya dengan kita bekerja. Mari kita perbaharui komitmen dan janji kita. I want to be obedient to Christ. Yang nomor 4 ini penting sekali untuk orang yang sudah jatuh atau orang yang pernah salah. Karena rumah Tuhan itu adalah rumah kesembuhan. Kekudusan bisa dipulihkan lewat pertobatan yang sungguh-sungguh. Catat itu. Kalau ada sepasang sejoli, pacaran lalu sudah jatuh, what to do? Kalau Anda memang berniat untuk menikah, from today onwards, mulai hari ini, buka pintu untuk terang Tuhan terang Yesus masuk. Mulai hari ini be accountable, belajar bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan diri bukan hanya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya kebobolan, karena kita merasa nggak ada yang lihat kita. Mulai cari mentor-mentor yang baik. Kalau bisa orang tua, demikian pula gembala atau pemimpin rohani yang di dalam gereja. Bersyukur untuk penggembalaan yang sehat. Belajar untuk mempertanggungjawabkan diri. Belajar untuk diaudit hidupnya. Waktu kita membuka diri, kita bisa diobati sama dengan pasien. Kalau datang ke dokter, dia mengaku sakit, maka dokter bisa mengobati. Tapi kalau pasien itu tidak datang, ya tidak bisa apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau di sini ada orang-orang muda yang sudah jatuh dalam dosa, kalau Anda masih sungguh-sungguh serius untuk menikah dengan si dia, dan mulai bangun and rebuild, mulai bangun kembali kekudusan yang hilang. Meskipun dulu pernah jatuh, yang penting mulai hari ini, jangan lakukan lagi. Sampai hari H pernikahanmu. Kalau masih jauh hari pernikahannya, puji Tuhan. Kalau sudah dekat pun, Anda harus kejar waktu. Jangan jatuh. Dipulihkan.
Tapi kalau Anda tidak mau jadi sama orang ini akhirnya jadi sama orang lain. Tapi kalau Anda masih akan menikah dengan seseorang, then be serious with life. Mari kita serius dengan Tuhan. Mulai hari ini yang penting, dulu aku pernah jatuh. Saya pernah sekali tanya sama pasangan tak lama yang lalu yang saya berkati. Berapa saat yang lalu. Kalau mau saya berkati selalu saya akan tanya, guys, saya nggak terlalu tertarik dengan IO-nya ini itu nanti diatur sendiri. Yang penting cuma dua, yaitu firman yang dibagikan dan juga berkat. Waktu saya berkati itu kan di belakang tangan saya adakah tangan berlubang paku yang memberkatimu? Kalau enggak, lisensi saya bisa dicabut kalau saya tidak tanya ini. Artinya lisensi dicabut, saya tetap pendeta, saya bisa berkati siapa saja. Tapi sudah tidak ada penyertaan Allah dalam berkat-berkat yang saya ucapkan. Saya harus serius, saya punya nurani di hadapan Yesus. Saya berkata sama pasangan-pasangan yang mau saya berkati di gereja, saya selalu tanya sama mereka, have you done it? Di dalam gereja kita terakhir pasti ada pertanyaan itu. Tak terkecuali anak-anak kami sendiri nanti. Kalau sampai dia jawab saya dan dia bohong, saya lisensinya nggak dicabut. Saya ditipu, saya tumpang tangan. Orang itu nanti akan heran. Setelah honeymoon pulang, kutuk terjadi tahun-tahun depan. Jangan heran. Tidak akan ada berkat. Berkat itu berubah dan berkat itu tidak mukul saya karena saya sudah tanya, saya sudah sungguh-sungguh cari tahu. Ternyata kalau saya ditipu, saya bukan maha tahu. Tapi orang itu yang akan tanggung kesalahan, darah itu akan tertumpah atas kepala orang itu. Tapi kalau semuanya saya tidak tanya, Tuhan akan berkata, kenapa kamu berkati yang tidak aku berkati? Karena orang masuk ke pelaminan itu harus satu kalau bisa dalam kekudusan, tapi kalau nggak bisa dalam pertobatan. Ternyata waktu saya tanya, puji Tuhan, jemaat kita itu baik-baik, jemaat kita itu jujur-jujur dan cinta gembalanya dan percaya. Jadi waktu saya tanya, dia berkata, Pastor, saya sudah melakukannya. Kaget saya, tapi zaman dulu hidup saya masih gak keruan. Oke, sama yang ini nggak pernah sama sekali karena saya serius dia mau jadi istri. Oke, puji Tuhan, kamu sudah bilang sama dia sudah bisa ampuni segalanya. Maka dia masuk ke dalam pelaminan, tidak menipu Tuhan, tidak menipu gereja. Dia masuk dalam pelaminan itu dalam kejujuran, dalam pertobatan. Kalau you nggak bisa masuk dalam kesucian, masuklah dalam pertobatan, masih bisa dipulihkan. Dan saya beritahu bocoran ya, saya selalu ngomong sama pasangan-pasangan yang pernah jatuh. Saya tidak marahi kamu, kamu jujur sama aku. Justru kamu harus dipuji. Cuman saya beritahu ya, doalah supaya hari H nanti Tuhan sungguhan datang. Tapi harusnya mengenal sifat Tuhan yang cinta orang berdosa yang bertobat. Tak ada alasan saya untuk meragukan bahwa Tuhan akan datang untuk memulihkan. Saya tidak akan di depan sana berkata, hello guys, orang ini pernah melakukan. Saya tidak akan lakukan itu. Tapi 100% saya layani kayak begini. Tidak banyak sih. 100% saya yang terharu menangis. Gimana saya ragu Tuhan hadir enggak? Wong pendetanya aja dijamah sama Roh Kudus untuk berkati orang-orang yang harusnya tidak layak terima berkat. Tapi waktu mereka datang dalam kesucian, mereka tidak pernah jatuh. Kalau datang di depan saya berkati, saya pun menangis terharu. Saya merasa beruntung bisa memberkati cinta yang tulus dan cinta yang kudus. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Tuhan itu masih bisa pulihkan orang asal kita tidak menipu dia. Karena Tuhan itu menghendaki kebenaran dalam batin. Mazmur 51. You see, orang yang jatuh bisa pulih. Kalau suami istri ada yang pernah selingkuh, asal mulai hari ini kau tidak lakukan lagi. Daripada orang yang seumur hidup sampai 50 tahun pernikahan tidak pernah selingkuh 49 tahun, tiba-tiba tahun terakhir dia selingkuh lalu mati. Celaka kan? Bukan mendingan. Tapi ini adalah logika. Tahun pertama dia selingkuh, tapi 49 tahun kemudian hidup dalam pertobatan. Rayakan besar-besaran, bukan dengan uang kalau perlu sederhana, tapi besar-besaran dengan keluargamu. Di usia golden anniversary ke-50, jangan ingat dosa lamanya. He's been faithful, dia telah setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah nipu Tuhan, karena kita harus menjadi orang Kristen yang sejati di dalam hati. Kekudusan ayat yang nomor 4 bisa dipulihkan lewat pertobatan yang sungguh-sungguh. Ingat Sakeus, pemungut cukai itu, seisi rumah tangganya diselamatkan karena dia berniat mengembalikan. Kelima, orang yang hidup kudus disertai Tuhan. Ingat Immanuel sama dengan penyertaan. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Di level ini beda. Ingat ya, suatu hari pada waktu Tuhan mau berkata ia akan memakai saya dengan cara tertentu. Waktu itu saya sudah hidup sungguh-sungguh, tetapi Tuhan berkata sama saya,
Kalau kamu mau sungguh-sungguh, aku pakai secara luar biasa. Kalau kamu sungguh-sungguh mau melihat karyaku nyata. Dan waktu itu saya berdoa, Tuhan berkata, live holy before me. Merinding saya. Sampai gak berani berdiri waktu saya di dalam hadirat Allah sendiri. Live holy. Saya tahu apa yang Tuhan mau. Orang taat itu disertai Tuhan. Dan saya selalu berkata sama Tuhan waktu itu, aku tidak mungkin bisa mencapai standarmu. Tuhan berkata, aku tidak minta standar-standaran. Menjadi kudus itu set apart. Fokus Philip, fokus ke Yesus. Aku akan memakai hidupmu. Bapak Ibu Saudara, terakhir ini, yang terakhir, hiduplah kudus. Sebab ada urapan yang tidak dikenal oleh orang-orang banyak. Orang-orang yang sungguh-sungguh bayar harganya. Hidup benar di hadapan Allah. There's just something about you that the world cannot copy. There's just something about you. Orang lain berusaha jalan di tanah yang kering sama, mereka akan tenggelam dan kereta-kereta kudanya. Tapi kau jalan tanpa formula istimewa. Laut membelah dengan sendirinya ketika laut melihatmu ketakutan dan dia membelah ke kiri kanan. There's just something about you. Ada sesuatu dalam diri orang yang menjaga kekudusannya. Tak heran Bapa memilih Yusuf dan Maria. Sebelum kau jadi seperti Yesus, mari kita semua jadi seperti Yusuf dan Maria dulu. Takut akan Allah, sabar untuk tidak berbuat dosa, jaga ruangan Allah, jangan kontaminasi dengan kedaginganmu, beri ruang pada Tuhan. Maka Tuhan akan menurunkan, mewariskan sesuatu yang di luar dugaanmu. Seperti Yusuf dipercayai bayi Yesus. Saya percaya Yesus akan mempercayaimu sesuatu yang besar tahun depan. Jaga kekudusan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita akan terima kasih Tuhan untuk kemurahan. Tuhan, bulatkan hatiku mulai hari ini untuk taat selalu kepadamu. Untuk menjaga kekudusanmu yang berharga di hidupku. Pimpinlah aku setiap langkahku untuk memuliakan. Aku mau jalan dengan Tuhan hingga tahun depan. Bersama dengan Yesus di setiap musim kehidupan. Immanuel, Allah beserta. Sertailah saya dan keluarga saya. Dalam nama Yesus. Haleluya.